Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Ana. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mewawancara Ibu terkait dengan kasus-kasus yang pernah Ibu alami. Tentunya sebagai seorang pemimpin, Ibu di sekolah pernah mengalami beberapa kasus yang memang akhirnya kasus-kasus tersebut pasti akan bertolak belakang dengan kita, yaitu yang biasanya kita kenal dengan dilema etika. Nah, yang pertama Ibu, selama Ibu bertugas tentunya sebagai pimpinan di sekolah ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi beberapa kasus yang muncul yang memang kasus tersebut berkaitan dengan suatu dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu Fani yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya selaku pimpinan sekolah di sekolah ini untuk memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan tugas sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan bisa. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus tadi, yang mana kasus itu merupakan suatu dilema yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin. Nah, apabila terjadi situasi yang saat itu saya harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral harus benar, tapi bertentangan dengan hati. Iya. Sedangkan bujukan moral itu intinya juga harus benar atau salah, kan itu. Nah, di situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan itu, maka saya lihat dulu kasusnya. Dalam pengambilan keputusan tentu saja saya tidak gegabah mengambil benar atau salah, tapi saya harus lihat benarnya itu di mana, salahnya itu di mana, dengan posisi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi pengambilan itu betul-betul harus saya kuasai, harus saya pilah-pilah supaya apa yang saya putuskan tidak merugikan semua pihak. Berarti memang perlu adanya diskusi seperti itu ya Bu ya. Kemudian pengambilan keputusan tadi betul sekali Bu, saya setuju bahwa memang ada keputusan-keputusan yang harus kita pikirkan secara matang, kemudian tidak gegabah dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, nah selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama pada kasus-kasus di mana kepentingan atau kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan. Baik, dalam menjalankan tugas saya sebagai pimpinan, apabila terjadi seperti itu, maka pengambilan keputusan itu saya tidak putuskan sendiri. Saya mengambil atau memanggil beberapa teman guru, karena guru itu adalah teman kerja saya, mau itu wakil kepala sekolah, mungkin bapak ibu guru yang senior, atau bahkan mungkin tenaga kependidikan yang memang dia bisa membantu kami, sehingga apa yang saya putuskan itu benar-benar adalah hasil musyawarah bersama. Kemudian saya bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman sehingga dapat merefleksikan kembali konsekuensinya yang betul-betul matang dalam suatu pengambilan keputusan. Akhirnya keputusan yang saya ambil itu kan bisa bermanfaat dan tepat sasarannya. Iya, memang betul sekali ya Bu tadi, berarti memanfaatkan seluruh stakeholder ya Bu, Ya. termasuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Dan kira-kira Bu, langkah seperti apa sih yang pernah Ibu lakukan dalam hal untuk pengambilan keputusan dalam suatu kasus? Biasanya langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama itu saya kenali dulu nilai-nilai yang berseberangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita ketemukan nilai-nilainya itu, baru saya berusaha menentukan siapa saja yang harus saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu. Karena kan tidak semua masalah atau kasus si A itu bisa, si ini bisa. Jadi kita harus lihat dulu situasi kasusnya, sehingga keduanya itu bisa berjalan. Saya ngambil orang, tapi memutuskannya juga bisa membantu mengasih masukan. Maka acuannya adalah suatu keputusan itu saya ambil berdasarkan hasil musyawarah yang orang-orang itu yang saya mintain bantuan itu tahu benar gitu, memberikan masukan kepada saya. Jadi sebagai pimpinan juga tidak bisa egonya keluar dalam suatu keputusan. Saya harus
betul-betul melibatkan beberapa teman yang betul-betul bisa memberikan masukan. Jadi memang kalau untuk langkah-langkah itu harus cermat juga ya Bu ya. Harus. Terus kita harus juga memilah siapa-siapa pihak-pihak yang terlibat dalam adanya kasus tersebut. Nah selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Saat ini yang kita hadapi kan memang bermacam-macam ya, dari segala macam sumber masalah-masalah dilema etika itu memang banyak. Maka efektivitas pengambilan keputusan saya akan saya buat dua keputusan, artinya dua ide, yaitu pertama kualitas dari keputusan saya, yang kedua penerimaan dari keputusan yang saya buat itu ke yang bersangkutan. Jadi harus saya betul-betul lakukan hal seperti itu. Kemudian penerimaan dari keputusan yang saya buat itu, kalau kualitasnya baik dalam saat saya mengambil keputusan, maka akan dilihat dari hal-hal yang bersifat teknis dari masalah itu. Artinya keputusan itu rasional, sesuainya dengan pokok permasalahannya memang sesuai, bagaimana penyelesaiannya juga sesuai, sehingga tujuan dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkahnya pada saat diputuskan bisa dibuat sebaik mungkin. Nah tentunya nih Bu, kalau dalam kita mungkin sebagai seorang pemimpin Ibu khususnya dalam mengambil sebuah keputusan di kasus-kasus tertentu, tentu Ibu mengalami tantangan. Nah kira-kira apa sih tantangan yang Ibu alami ketika Ibu harus melakukan suatu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap tantangan itu adalah ketika saya menghadapi situasi yang sangat kompleks, artinya luas dan penuh dengan ketidakpastian, artinya kadang-kadang ada masalah tapi meragukan kan gitu ya. Nah ini yang dilemanya berat sekali. Atau mungkin ada suatu masalah tapi saya ada efeknya nanti panjang misalnya. Nah ini yang dilema lah buat saya khususnya. Nah yang ketidakpastian ini tentu saja saya juga harus memilah, tidak juga pilihan yang sangat berlebih-lebih itu. Jadi cukup yang kompleks yang penting saja. Kita pilah-pilah benar-benar yang kualitasnya itu mana yang harus saya tentukan terlebih dahulu. Jadi mengidentifikasi kasus itu dulu ya Bu, dari langkah-langkahnya. Memang kan kalau dalam penanganan kasus itu kan ada 9 langkah ya Bu ya. Untuk menangani kasus itu ada 9 langkah dalam menangani kasus yang sifatnya dilema etika. Nah kemudian Bu, misalkan ada sebuah kasus tertentu yang memang ada atau pernah Ibu alami. Nah kira-kira Ibu memiliki sebuah jadwal tertentukah dalam menyelesaikan kasus tersebut, atau langsung pada saat itu Ibu selesaikan kasus tersebut di tempat atau menyelesaikan di tempat? Nah kira-kira kalau seandainya ada jadwal dalam penyelesaiannya, bentuk serta prosedur seperti apa yang memang saat itu pernah Ibu jalankan? Ya kalau yang seperti itu sifatnya saya memutuskan sesuatu itu lihat dulu besar dampaknya bagi sekolah saya dalam menjadwalkan pertemuan pada waktu yang telah disepakati. Nah kasus itu kan ada yang saat itu harus segera diselesaikan, ada pula yang bisa ditunda atau dibuatkan jadwal khusus melihat situasi dan kondisinya. Tapi saya biasanya lebih mengutamakan kegiatan yang sehubungan mendukung kegiatan proses pembelajaran, maka itu harus saya selesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau sekiranya itu menyangkut hal-hal sifatnya sosial, maka dibuatkan jadwal khusus supaya keputusan itu atau penyelesaian itu bisa tepat waktu. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita kan harus berkoordinasi dengan dengan orang-orang yang memang harus bersama dalam penyelesaiannya. Saya biasanya lakukan misalnya melalui briefing pagi atau briefing siang, atau ada kalanya mendadak harus saya selesaikan, ya harus diselesaikan ya Bu. Saya panggil semua stakeholder saya, teman-teman saya, untuk kita selesaikan segera supaya tidak menunda-nunda sesuatu yang sifatnya nanti akan merugikan
dalam rangka kegiatan proses pembelajaran. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu ya Bu yang harus langsung diselesaikan, tapi ada beberapa kasus yang memang perlu pemikiran-pemikiran, kemudian perlu adanya langkah-langkah dan diskusi-diskusi dengan seluruh stakeholder sekolah. Nah, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan juga membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi siapa saja sih Bu yang berperan untuk membantu dalam proses tersebut? Nah, baik, kalau yang saya alami di sekolah ini khususnya dengan keadaan yang saat ini, pertama yang membantu sepenuhnya adalah wakil saya. Saya alhamdulillah punya wakil itu bisa diajak kerjasama, bisa memberikan masukan, bisa mengingatkan saya, karena sebagai pimpinan pun saya kan belum tentu saya sempurna ya, jadi masih ada kekurangannya. Kemudian saya punya guru-guru yang handal, saya punya tenaga kependidikan yang bisa mengingatkan saya. Jadi saya tidak melihat saya pimpinan itu ini, tidak, tapi saya anggap semua yang ada di lingkungan saya ini dalam satu satuan pendidikan itu adalah teman partner kerja saya yang mana bisa memberikan masukan-masukan demi kemajuan di sekolah ini. Jadi seperti itu. Ya, itu luar biasa sekali ya Bu Ana. Nah, memang posisi pimpinan ini bukan hal yang mudah ya Bu ya. Jadi harus mampu membagi peran ke seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, tadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang menurut Ibu bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu tersebut, khususnya dalam hal pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang bertentangan, yaitu kasus-kasus yang bernilai dilema etika? Kalau sebagai pimpinan itu sebaiknya kita pertama melihat situasi yang ada. Setelah kita lihat situasinya, kita pelajari. Setelah itu baru kita analisa kan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah sebagai seorang pemimpin juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Termasuk saya berikan saran kepada calon-calon guru penggerak, termasuk Bu Fani ya, untuk mengambil keputusan itu harus bisa tepat dan efektif, itu kuncinya. Kemudian tidak gegabah dalam mengambil keputusan, baik yang sifatnya individu maupun yang sifatnya umum ya. Kemudian sebagai pemimpin tadi nantinya bisa mengelola satuan pendidikan khususnya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan di negara kita. Iya, jadi ada banyak ilmu, ada banyak informasi yang saya dapatkan dari Ibu hari ini. Tentunya khususnya tadi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu. Yang pertama bahwa keputusan itu tidak boleh diambil secara gegabah. Yang kedua, jika ada suatu keputusan yang memang harus segera dilaksanakan, harus diselesaikan pada saat itu juga secepatnya. Dan apabila ada kasus-kasus dilema etika yang harus terlebih dahulu didiskusikan, tentunya tadi yang Ibu sampaikan harus melibatkan seluruh pihak dan melihat serta memilah pihak-pihak mana yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan juga tadi akhirnya pesan dari Ibu, terima kasih bahwa tetap harus semangat ya Bu, semangat supaya nantinya kami bisa melaksanakan mengemban tugas khususnya untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ibu Ana, terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Ibu Ana. Sama-sama. Mudah sukses selalu. Amin Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu Ibu di pagi hari ini. Saya ingin berdiskusi kepada Ibu, kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan modul 3.13 di program Guru Penggerak ini, yaitu bagaimana pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dapat mengambil suatu keputusan yang bersifat nilai-nilai kebajikan. Tentunya sebagai seorang pemimpin, Ibu pernah mengalami beberapa kasus atau permasalahan di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah tempat Ibu bekerja? Dalam hal ini
sebuah kasus yang pernah saya lakukan di sekolah ya. Sebuah kasus saya katakan merupakan dilema etika ketika kasus tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, tentunya karena ini ada di sekolah ya, di dunia pendidikan, tentu kami katakan seorang guru A ya. Seorang guru A memiliki perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, tentunya dalam hal ini kami sebagai seorang kepala sekolah akan memberikan teguran. Namun tidak tiba-tiba saya tegur, tentu saya harus melihat dulu apa sih penyebabnya kok guru A tersebut seperti itu. Nah, tentu saya melihat dulu dari faktor intern ya dari guru tersebut, dengan kami mengamati sehari-hari, 2 hari, sebulan dan 2 bulan, kita akan melihat oh ternyata kok guru A tersebut seperti itu. Itu dari pribadi saya melihat langsung. Kemudian saya juga butuh masukan dari guru yang ada di sekolah ini, apakah punya persepsi yang sama. Nah, tentunya hal tersebut saya tanyakan kepada guru tersebut pada hari yang berbeda, ternyata pendapatnya sama juga. Nah, dengan demikian saya berasumsi bahwa memang guru tersebut memiliki perilaku yang kurang pas sebagai seorang guru, dan kami sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan pembinaan tersebut di waktu yang sudah nanti akan kami tentukan. Berarti memang tadi jadi jawaban Ibu bahwa perlu adanya identifikasi dulu ya Bu. Betul. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada. Nah, pastinya ada juga kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Nah, selama ini bagaimana akhirnya Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sifatnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan. Baik, apabila ada 2 kasus yang menurut kacamata kita, oh itu sama-sama benar, sama-sama baik, namun kita harus mengambil sebuah keputusan, tentu kita harus melihat ya, dari 2 kasus tersebut ada prioritas yang harus kita ambil. Yang pertama, mana yang lebih memiliki nilai kebaikan dari 2 kasus tersebut. Dan yang kedua juga, mana yang memiliki manfaat lebih baik untuk diterapkan, baik untuk dirinya dia sendiri maupun untuk kemasyarakatan banyak orang, khususnya untuk anak-anak di sekolah. Nah, dari 2 kasus tersebut tentu pasti kalau kita selektif, ada prioritas mana yang lebih dominan harus kita ambil dan kita putuskan. Jadi yang pertama melihat nilainya mana yang lebih memiliki nilai kebaikan dan juga yang lebih memiliki manfaat untuk diri sendiri maupun untuk banyak orang. Iya. Ya Bu, jadi memang tadi seperti yang tadi Bu katakan ya Bu ya, harus melihat dulu mana yang nilai-nilai tersebut yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan. Nah, tentunya Ibu memiliki langkah, Ibu juga memiliki sebuah prosedur. Nah, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu terapkan ketika Ibu berada dalam kasus-kasus seperti itu? Ya, baik. Tentunya dari sebuah kasus tersebut kita melihat dari 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi pribadi guru yang bersangkutan ya. Pertama kita pahami dulu karakternya. Apakah benar sih dia karakternya seperti itu? Nah, dari apa yang saya pikirkan itu tentunya kami butuh sebuah fakta ya. Fakta ataupun data dari guru yang ada di lingkungan ini. Benar nggak sih kalau kata guru-guru juga dia karakternya seperti itu? Nah, ini dari pribadi guru tersebut. Nah, kemudian dari sisi lain, apakah yang sudah kebiasaan dilakukan guru tersebut sesuai dengan moral atau etika nilai kebaikan? Kemudian apakah yang suka dilakukan itu berdampak kurang baik buat siswa maupun lingkungan di sekolah, sehingga dari situ akan kita lihat bahwa memang kalau dari kedua-duanya itu memang
dimiliki oleh guru tersebut, berarti memang kita harus segera memberikan edukasi maupun pembinaan agar tidak berlarut-larut maupun menjadi masalahnya tambah luas. Berarti memang kalau ada sebuah kasus di sekolah nggak boleh gegabah ya Bu ya. Ya, Jadi harus dulu. identifikasi, kemudian juga harus ada langkah-langkah dan prosedur. Nah kemudian Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang memang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik, memang dilema etika ini menjadi hal yang unik ya. Ketika kita melihat itu sesuatu yang kurang baik, tentu kita akan segera ingin memperbaiki hal yang kurang baik tersebut. Namun kita harus punya filter ya. Apa sih yang pertama? Yang pertama terkait dengan etika moral ya. Ketika guru tersebut sudah menunjukkan etika yang kurang baik dilakukan oleh seorang guru, itu dengan segera kita harus segera mengingatkan dan meluruskan. Nah, karena dari etika yang kurang baik itu, apabila kita biarkan, khawatirnya akan berdampak kepada orang tua sebagai orang tua yang dilayani. Kok guru tersebut seperti itu? Kalau gurunya seperti itu, bagaimana anak-anak saya sebagai murid, sebagai siswanya? Nah, di situ sangat penting perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu akan berdampak kepada siswa yang diajarkan. Oleh karena itu tentunya dengan segera hal tersebut harus segera disikapi, dan itu menjadi hal penting yang perlu disampaikan kepada guru tersebut sehingga tidak terjadi hal tersebut berlama-lama dan tidak berdampak pada orang tua sebagai layanan masyarakat yang anaknya dititipkan di sekolah ini. Baik, nah tentunya kan dalam hal tersebut pasti ada tantangan ya Bu ya. Ada sebuah tantangan dalam hal penyelesaian kasus. Apalagi pasti di posisi Ibu sebagai pimpinan, kadangkala Ibu harus melihat sebuah aturan, tapi juga harus melihat sebuah rasa kasihan. Kadang-kadang seperti itu ya Bu. Nah kira-kira nih Bu, apa sih Bu hal-hal yang merupakan tantangan bagi seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Ya, memang tantangan yang pertama memang aturan ya. Ada aturan yang harus kita tegakkan. Namun untuk menegakkan tersebut kita juga tidak bisa tiba-tiba, tapi butuh adanya proses. Yang tantangan kedua adalah karakter ya. Ketika kita melihat seseorang punya etika yang kurang baik, ada yang memang karakter itu muncul karena berawal dari keluarga ya, yang mana itu terbawa ke sekolah. Sementara di sekolah punya aturan, namun karena kondisi keluarga yang mungkin kurang nyaman ya, terbentuk kepribadian karakter tersebut bawa ke sekolah. Ini menjadi tantangan yang berat bagi saya karena kami tidak bisa merubah bagaimana di rumah, tapi karena kondisi di rumah itu sudah melekat jadi karakter, terbawa ke sekolah, sehingga itu agak sulit bagi kita untuk yang merubahnya. Nah, di samping itu, guru tersebut juga punya tugas tambahan yang penting di sekolah. Kalau kita tidak bisa memberikan masukan solusi yang pas dan guru tersebut tidak berkenan, nah dikhawatirkan juga akan berdampak pada tugas-tugasnya di sekolah. Nah, ini bagi saya tantangan yang juga berat ya, karena kita harus pas ya, bisa menempatkan hal tersebut sesuai dengan semestinya, namun guru tersebut juga bisa nerima gitu. Nah, ini bagi kami tantangan yang berat ya. Berarti mengalami dilema juga ya Bu ya. Nah, iya. Nah, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala misalkan ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Nah, sebagai seorang pemimpin, apakah terkadang Ibu harus menyelesaikan secara langsung di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Dan biasanya bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu laksanakan? Ya, baik. Dalam hal ini, sekali lagi memang untuk menyelesaikan sebuah kasus itu sangat rumit ya. Oleh karena itu, ya saya paling tidak
bisa membuat prosedur sebagai langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama memang kita harus memahami karakternya dulu. Yang kedua, kita juga ingin mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekolah kita agar apa yang saya persepsikan itu benar dan tidaknya itu juga kita akan tahu dari lingkungan guru-guru juga. Kemudian yang ketiga tentu saya akan wawancara. Nah, di wawancara ini tentu kami butuh adanya keterbukaan ya. Dalam hal ini apakah benar karakter yang terbentuk itu memang berasal dari keluarga yang mungkin membentuknya seperti itu, ataukah faktor karakter diri orang itu dari lahir yang memang seperti itu. Nah, ini kan tentu kami akan dapatkan melalui wawancara. Nah, kemudian kalau sudah kami dapatkan data-data, sudah tahu karakternya, sudah tahu bagaimana lingkungan keluarganya, apakah kondusif tidak, harmonis tidak, kok masih terbentuk perilaku atau hal-hal yang kurang baik dalam hal moral atau perilakunya, tentu kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Dan kita menjelaskan hal ini kalau tidak diadakan perubahan, tentu dampaknya akan berakibat pada guru itu sendiri dan juga tentunya kepada orang tua sebagai orang tua yang dilayani khususnya anak-anaknya. Oleh karena itu, yang terakhir memang kita harus menjelaskan akibat dari perilaku yang kurang baik dari nilai-nilai kebaikan itu apabila tidak dirubah. Sehingga dengan penjelasan tersebut kita harapkan secara perlahan guru tersebut ada perubahan lebih baik. Nah, kira-kira Bu, dalam menangani kasus-kasus tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan juga membantu Ibu dalam hal pengambilan suatu keputusan? Ya, baik. Memang dalam pengambilan keputusan, meskipun banyak proses, kita juga bisa melihat dari sisi apa sih yang kira-kira bisa mempermudah. Nah, tentunya yang pertama tadi saya lebih cenderung kepada faktor lingkungan kerja ya, karena faktor lingkungan kerja di sekolah itu akan paham guru tersebut, apalagi guru-guru yang sudah senior, sudah lama bekerja dalam sekolah yang sama, memahami karakter tersebut. Nah, tentu dari orang yang kita anggap paham tentang guru tersebut, dia akan memberikan informasi yang tepat dan juga harapan kita dia juga bisa memberikan masukan bahwa guru tersebut dengan pengalaman sudah bergaul sekian lama tentu tahu kelemahan guru tersebut, sekiranya cara apa sih yang cocok kalau dia diberikan nasihat masukan itu mau menerimanya. Nah, itu mungkin yang saya lakukan karena memang itu yang kenyataannya mudah tapi sulit untuk diterapkan. Iya, jadi memang membangun relasi juga ya Bu dengan semua stakeholder yang ada di sekolah gitu ya Bu. Betul. Nah, baik, terakhir Ibu, berdasarkan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, pasti ada suatu pembelajaran. Nah, menurut Ibu, pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, yaitu dilema etika? Ya. Nah, tentunya dari kasus yang terjadi pada guru tersebut, kita juga harus menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk memberikan pembelajaran agar guru tersebut mau berubah, itu semua akan memberikan keuntungan buat dirinya sendiri dan juga buat lingkungannya. Nah, lingkungan di sini, lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekolah, khususnya siswa dan orang tua. Nah, dengan pemahaman guru tersebut bahwa selama ini mungkin perilaku yang kurang pas tersebut dia lakukan, kalau nanti ada perubahan yang lebih baik,
meskipun itu perubahannya berproses dari arahan dari sekolah maupun dari lingkungan yang memberikan masukan, namun dengan kesadaran guru tersebut memahami bahwa selama ini perilakunya kurang pas, kita harapkan kesadaran dirinya itu yang kita harapkan, sehingga diharapkan dia bisa menyadari kesalahannya selama ini yang kurang pas, yang nilai-nilai kebaikannya itu kurang baik, agar dia akan berubah seterusnya, bukan hanya karena kepala sekolah ini yang memberikan pembinaan, nanti ganti kepala sekolah berubah lagi, enggak. Kami harapan dia menyadari ya, selama ini yang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan ini sesuatu kesalahan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan juga karirnya ya, masa depannya dalam hal dunia kerja di sekolah, sehingga dia diharapkan berubah mulai dari sekarang dan untuk masa depannya, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan akan bermanfaat dari sekarang dan untuk masa depannya. Baik, terima kasih Ibu. Berarti dari apa yang telah Ibu sampaikan, saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa memang pada posisi pimpinan ini posisi yang tidak mudah ya Bu. Iya. Karena terkadang seorang pemimpin itu juga terjebak dalam satu dilema etika di mana ada kasus-kasus ataupun peristiwa-peristiwa yang memang bertentangan ya Bu ya, bertentangan dengan sebuah nilai-nilai kebenaran. Dan di sini dibutuhkan sebuah strategi, sebuah prosedur dan juga langkah-langkah yang bijaksana ya Bu, yang untuk diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Dan juga tadi menarik juga dari hal yang sudah Ibu sampaikan bahwa memang dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh gegabah, kemudian juga harus melihat fakta-fakta yang ada ya Bu, kemudian melibatkan juga lingkungan sekitar kita, termasuk juga stakeholder dan juga rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Heni, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu, kemudian mewawancarai Ibu terkait dengan modul 3.1 yang sedang saya kerjakan, yaitu tentang pengambilan nilai kebajikan berdasarkan nilai-nilai universal. Dimana mungkin Ibu sebagai pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, tentu pernah berada dalam situasi di mana memiliki suatu permasalahan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebenaran atau kita kenal dengan dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Biasanya kasus-kasus yang saya alami itu kompleks ya Mbak, dari masalah akademik maupun non akademik. Nah, identifikasinya dari mana? Dari masalah-masalah yang masuk ke saya dan hasil tangan saya. Sebab ada beberapa kasus di kelas yang memang kan kalau guru SD itu dia jadi konselor karena kita pakai guru kelas, tapi kalau di SMP kan ada guru BK. Nah, jadi masalah-masalah yang ditangani oleh guru kelas, baik itu akademik maupun akademik, yang ditangani oleh mereka. Tapi kalau masalah itu sudah di luar kewenangan kelas dan membawa, kadang-kadang ada beberapa masalah yang hampir mencoreng nama baik sekolah, baru saya yang terjun. Jadi identifikasinya tergantung dari masalah yang masuk ke saya, lalu saya masukkan ini kasusnya ringan, sedang atau berat, baru saya tangani. Jadi klasifikasikan Iya. dulu ya Bu ya. Lalu apakah itu saya butuh lembaga lain untuk menangani masalah itu? Pernah juga saya rasakan dan saya alami. Jadi saya membawa lembaga lain untuk mengatasi masalah itu. Tapi alhamdulillah sebelum lembaga lain itu bersikap sudah selesai di tangan saya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang dilema sekali ya Bu ya, Sangat kasusnya dilema, Bu ya. sangat dilema. Nah, selama ini bagaimana Ibu akhirnya harus mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bersifat benar dan juga sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan. Ya.
kalau ada masalah yang urgent itu harus segera saya laksanakan dan saya selesaikan. Dan saya biasanya nggak nunda waktu. Pernah ada suatu masalah, ini harus segera saya selesaikan. Bahkan di hari itu saya dengar paginya, siang saya langsung panggil orang-orang yang terkait di masalah itu. Dan biasanya setiap ada masalah saya cari data dulu. Jadi tidak semua masalah saya serap full tanpa saya filter. Jadi saya cari data dulu, ini mana aja nih yang terkait dengan masalah ini. Guru kelasnya, teman-temannya, misalkan masalah dari anak kelas 2, teman-teman terdekatnya. Lalu biasanya langkah awal saya ngecek CCTV. Ini langkah awal untuk saya melangkah selanjutnya. Setelah CCTV itu kan bukti nyata, kita simpan. Kemudian baru saya panggil anak yang bersangkutan. Kita tanya guru yang bersangkutan. Jadi ada beberapa orang yang terkait, apakah sama nih warnanya. Setelah itu baru, bila saya tidak bisa melaksanakannya, saya langsung minta tolong dengan lembaga terkait. Karena kan di kelurahan sekarang ada lembaga Binmas, bimbingan masyarakat. Saya lapor ke sana. Saya pernah ada kejadian di sekolah saya selesai absen, saya tidak pulang, saya balik ke kelurahan laporan bahwa di sekolah saya terjadi gini. Langsung ditangani dia. Dan orang tua yang bersangkutan kaget, saya kok membawa Binmas, karena saya udah nggak bisa ngatasi. Apa sebabnya? Orang itu bawa senjata. Kalau orang itu udah membawa senjata, kan berarti saya harus mengambil sikap. Kalau saya orang tua muridnya, Bu. Orang tua murid. Berarti benar ya, Bu? Ada maksudnya Ibu pernah ngalamin ya, Bu ya? Saya pernah ngalamin. Jadi saya bukan berandai-andai, saya pernah ngalamin. Jadi orang tua murid kesini dengan laporan dari anaknya ditelan mentah-mentah. Kebetulan karena dia di pihak orang tua pasti kan tidak suka loh anaknya merasa dibully. Jadi dia merasa anaknya dibully. Laporannya, ya saya dibanting. Siapa orang tua yang mau anaknya dibanting? Kan dia mau. Emosi yang keluar karena faktor ekonomi. Dia orang nggak punya. Marah, kesini bawa pisau, sempat ngacungin pisau ke anak yang menjadi lawan berantem temennya, gitu. Marah-marah, keesokan harinya masih membawa pisau ngumpet di balik pos. Iya. Satpamnya lihat laporan ke saya langsung ambil tindakan, laporan ke Binmas karena ini kaitannya udah mengancam keamanan kita. Saya khawatir kalau dia membawa buta, ada orang yang jadi korban tusukan dia. Kita kan ngeri. Hampir waktu itu ada orang tua yang membela OB karena dia marah-marah sama OB yang menghadang dia, bapak nggak boleh masuk karena dia lihat laporan di balik kaosnya ada pisau. Akhirnya saya langsung panggil, sebelum pulang saya lapor ke kelurahan, kemudian ditanggapi dengan baik. Besok sebelum Binmas itu datang, saya coba mengatasi masalah itu sendiri. Gitu. Saya panggil orang tuanya, cara manggilnya juga saya unik. Saya nggak panggil pakai surat. Gimana tuh? Karena jadi gini, kebetulan saya kan tiap pagi nyambut anak di depan. Iya, kita nyambut ya Bu biasanya. Hafal dong saya punya murid 924 orang. Dan saya hafal siapa yang suka telat. Hafal si A si B yang unik bagi saya. Kebetulan anak ini jadi sasaran pengamatan saya. Ibunya kalau datang dari segi penampilan, bajunya daster, pakai jilbab. Oh, itu jadi jadi udah ada ininya ya Bu terus ya. lihat wajahnya, kok ibunya sepertinya ABK. Karena anaknya kebetulan ABK. Kenapa saya tuh ABK? Saya pernah masuk ke kelas itu, kelas 1. Waktu di kelas 1, sekarang kelas 2. Waktu kelas 1 saya amati, ini ibunya ada di dalam kelas. Jadi anak itu sebenarnya udah masuk data saya. Gitu, karena ABK. Lalu ibunya di dalam, anaknya nggak berbuat apa-apa. Saya bilang, oh anaknya ABK, mungkin genetik ya. Saya gitu awalnya, karena ibunya juga sepertinya ABK. Karena ketemu saya, tidak manggut, tidak senyum, tidak apa ya, seakan-akan saya yang segini-gedenya nggak kelihatan. Jadi melengos aja gitu ya Bu ya. Ternyata kok yang berkasus dia, pada saat kelas 2 ada masalah, itu loh Bu, yang ibu bilang kayak ibunya ABK. Langsung pada saat pagi-pagi saya diri di depan, di dekat pos, nunggu dia datang. Karena saya tahu dia datang pasti paling akhir. Kan itu jadi perhatian saya, selalu telat gitu. Ternyata kenapa dia telat? Dia tinggal di Lestari, jalan kaki ke sekolah. Wajar aja dong selalu terakhir. Iya, Gitu. Karena dia jujur, saya nggak punya motor, nggak punya sepeda, saya jalan.
Sekarang dia punya bayi, kadang menyusui sambil berjalan. Terus ya Bu berarti ya. Saya langsung cegat dia di jalan, di tengah lapangan saya rangkul, mama bisa ikut saya ke kantor sebentar? Boleh Bu, saya rangkul sampai sini, duduk di sini, saya tanya, Agus nanya apa, bilang apa mah, laporan apa? Saya lihat nggak masuk, udah 32 hari. Ceritalah dia seperti laporan. Jadi gini sebelumnya masalah ini, dia ngirim surat suaminya ke guru kelasnya. Oh, Kalau surat dia ya, Bu. menulis surat, ternyata ibunya ini, kalau ibu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya jangan salahkan saya kalau saya mengambil tindakan. Oh, berarti Kalau udah ada perlu, ancaman iya. duluan ya Bu. Kalau perlu saya bunuh. Oh, Ada saya foto suratnya. Kalau perlu saya udah masuk delik pengancaman dong kalau kayak gitu. Ini kaitannya udah sama polisi. Ditambah keesokan harinya dia bawa pisau. Sebelum terjadi apa-apa saya harus ambil tindakan. Dilema di sini saya. Dilemanya apa? Satu sisi saya tidak suka dia berbuat seperti itu. Satu sisi lagi kasihan. iya. Dia kalau kita lihat dari akademik, maaf bukan merendahkan, kok sepertinya kita masukin informasinya susah. Iya. Iya Bu. Anaknya ABK kayaknya bapaknya ABK juga gitu. Iya. Orang tuanya ABK juga. Apa sebabnya? Kalau orang yang berpendidikan nggak kayak gitu memahami masalah, dia pasti akan datang ke saya, paling nggak telepon saya, menanyakan perihal anaknya, benar atau tidak. Tadinya bersikap tuh anaknya dibanting segala macam. Saya tunjukin videonya ke ibunya nih, Mama lihat Agus, apakah didorong, apakah dibanting. Nah, dari bukti CCTV itu Nah, ya Bu. saya makanya berani, saya merasa di posisi benar, berani karena saya punya bukti. Iya, Itu Bu. langkah saya, itu step by step saya. Saya langsung bawa, ini loh videonya, berarti, oh iya, berarti anak saya. Udah gitu bukan dibanting ya Bu Heni. Agus tahu arti dibanting apa? Saya karena bicara sama anak ABK. Diginiin Bu saya. Nah, menurut bahasa Indonesia, itu bukan dibanting. Kalau dibanting gini nih, saya ambil benda, saya lempar. Tidak, itu banting. Kalau begini namanya Agus didorong. Laporan ke ayah, jangan bilang dibanting. Nih benar kan Agus didorong? Kenapa bisa didorong? Karena Agus nyenggol duluan. Jadi yang salah siapa Agus Bu, anak saya. Langsungnya Agus malu-maluin ibu gitu. Kan ternyata kamu yang salah. Udah bapak kamu bawa pisau. Oke selesai nih, saya sidang semua dengan ini, maaf-maafan, ayo minta maaf. Saya akan selesai. Apa yang terjadi? Papanya besok suruh datang ya. Ya Bu ini nggak bisa datang, bapaknya sekarang udah pekerjaan kuli bangunan di Kenanga. Di mana? Saya orang Kenanga. Saya cari, ketemu. Saya orang Kalisari. Makin takut. Iya Bu. Makin takut, akhirnya kata ayah, besoknya saya cegat lagi. Gimana? Mau ketemu saya, bapaknya. Saya samperin rumahnya ya. Saya tahu loh rumah mama. Sampai saya tahu rumah dia, saya cari. Terus, maaf Bu ini, kata ayahnya minta maaf. Ternyata yang salah Agus. Terus anaknya gimana? Kan dia suka memukul, baik ke anak maupun ke istri. Saya sering mukul. Dilema saya juga di situ sama istrinya. Anaknya seperti itu, suaminya pekerjaannya nggak tetap, kemudian suka mukul dia, mau buat apa gitu. Dan saya harus ngasih dia paling enggak dia ada penguatan lah. Untuk mama tetap semangat, Agus harus sekolah, yang penting sekolah. Saya gitu. Kira kan bertentangan dengan Nah, di sini dia saudara, benar ya. gitu. Jadi saya suruh membedakan yang benar yang mana, yang salah yang mana, karena benarnya di sini, salah di sini jelas banget. Akhirnya alhamdulillah besoknya Binmas datang, maaf Pak, udah selesai masalahnya. Oh udah selesai Bu? Iya, saya cuma minta perlindungan. Sewaktu-waktu ada masalah di sekolah saya, bisa aja dong terjadi. Tiba-tiba ada orang yang tertusuk karena dia marah. Karena waktu itu ada kornasnya yang belain, langsung dia pindahnya marahnya ke dia. Iya. Saya bilang bisa loh Mah. Oh macam-macam mana yang saya bunuh gitu. Saya takut ada sesuatu orang yang sial ya, dia kena tusuk. Kalau saya nggak lapor, saya disalahkan. Bu ini ada masalah, kenapa nggak lapor? Saya minta perlindungan dari Karena ada wadahnya. Nah gitu. Ya, Bu, ya. Saya minta maaf ya lebih batuk. Iya Bu. Saya minta perlindungan paling nggak berapa hari sekolah saya dijaga. Nggak berani datang dia. Ujung-ujungnya sekarang apa yang terjadi? Dia menjaminkan bajunya ke saya, minjem uang.
Iya Bu. Ujung-ujungnya, ibu tuh jadi mau selesai. Berarti tadi udah masuk ya Bu ya di pertanyaan yang baru mau saya tanyakan, yaitu tentang langkah-langkah dan prosedur. Tadi sudah Ibu jelaskan, tapi memang butuh ya Bu, penting itu Butuh CCTV banget. sebagai Dan penguat ya betul. Bu ya. Dan sebagai konsumen juga hati-hati dalam mengambil langkah. Jadi langkah itu baru step by step, kemudian kita melibatkan orang banyak, berdaya wakil, berdayakan guru-guru, cari info sebanyak mungkin yang akurat, baru kita sidang. Jangan sampai kita sidang kita nggak punya bahan. Kadang-kadang yang suka dilupakan oleh kita sebagai manusia, data kita nggak lengkap. Orang yang berhadapan sama kita yang menjadi, anggap aja musuh ya, musuh utama kita, dia datanya lebih lengkap dan akurat gitu. Ya, udah berulang kali tidak hanya ini. Contoh lagi, saya memanfaatkan CCTV saat ada kejadian orang tua yang nangis-nangis ke sini merasa anaknya didorong sama temennya. Kemudian dia nunjukin di foto juga memar. Jadi kejadian di lapangan saat itu kita 17-an anak lomba di lapangan, tiba-tiba anaknya katanya ada yang ngangkat, jatuh, kemudian bengkak di bagian otaknya. Saat itu tidak laporan ke guru kelasnya, besoknya baru. Saat mamanya itu marah-marah ke saya, kok sekolah nggak ngambil kebijakan, anak saya udah benjol kayak gini, diamkan saja. Harusnya anak saya dibawa dong ke puskesmas, bla 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 bla, udah marah sama saya gitu. Kapan mah kejadiannya? Kemarin, oke. Dia nggak tahu kalau saya ngecek CCTV. Saya langsung ngecek CCTV berulang kali, ada 10 kali saya nyalain CCTV. Diulang lagi, review lagi, terus ulang-ulang. Ternyata bukan kesekat. Jadi anak itu keserimpet bajunya sendiri. Iya ya Bu Tiba-tiba ya. kan kalau kesekat harusnya ada orang di sekitar. Keserimpet sendiri. Gitu. Setelah saya bikin videonya, ini malah karena mama keserimpet bajunya sendiri kan, bukan nggak ada yang sekat, nggak ada orang di sekitar anak mama. Gitu. Saya mau marah, anaknya kan dia laporan ke ibunya, sebenarnya dia salah melaporkannya. Iya, udah, iya benar Iya Bu. kan? Laporannya udah salah Udah ya Bu, salah ya, laporannya, diterima sama mas orang saya tuanya. disengkan. Diperkuat dengan laporan teman-teman, iya ada yang nekat. Sampai saya bilang gini, kamu bener ya, lihat ada teman kamu yang nyengkat teman kamu, siapa? Tunjukin ke bu. Lupa, nggak bisa jadi saksi kalau lupa. Kalau mau ibu ajak ke kelasnya, kamu tunjuk yang mana? Nggak berani. Saya bukti satu-satunya ya CCTV. Iya Bu ya, berarti tadi menarik banget ya Bu ya kasus yang orang tua pertama itu. Iya. Memang ini juga ceritanya sama persis Bu, sebetulnya sama contoh-contoh kami di LMS itu persis Iya. banget Bu. Oh, Yang gitu. orang tuanya itu bawa parang, ternyata beneran terjadi ya Bu ya. Karena sampai saya cerita, beneran bu terjadi. Iya Bu. Makanya kok ini kayak kemarin pas banget kita lagi ngerjain itu Bu. Jadi memang ada Ini contoh pisaunya kasus. pisau pedapur. Oh. Suaminya kan sempat sama istrinya ditanya, Pak, ayah bawa pisau nggak izin mama? Ya kalau izin kamu nggak boleh lah gitu. Oh, sampai seperti Jadi nggak itu ya, izin. Bu ya. Akhirnya setelah saya bilang suaminya bawa pisau, kaget istrinya, sampai rumah nanya, ayah benar bawa pisau, malu-maluin aja ke Bu Reni. Iya, loh kok nggak izin saya? Lah kalau izin kamu nggak boleh dong. Mau saya berikan hukuman, misalkan saya kasih skorsing 3 hari nggak sekolah, yang kasihan saya satu anak ABK, kedua kondisi keuangan juga seperti itu, dan dia emosi meledak-ledak karena merasa saat itu dia terhimpit ekonomi. Saya nggak punya uang, dapat masukan anak saya ada masalah, anak saya dibully, anak saya dibanting, kan bertumpuk-tumpuk. Yang Jadi yang keluar dikedepankan emosinya, ya. akhirnya dia marah. Udah saya habisi anak itu. Oh. Kalau anak saya dibanting, saya harus banting dia juga. Gitu. Itu kan berpikir orang yang nggak bijak. Nah, selanjutnya nih ya Bu, tentunya pasti ada tantangan-tantangan ya Bu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di kasus-kasus yang dilema seperti itu? Iya. Oh, tantangan saya itu tantangan, maksudnya dari tantangan luar apa tantangan dari dalam? Tantangan dari dalam boleh, tantangan Ibu dari Oh, dari luar dalam boleh. saya gini. Ini tantangan yang harus saya hadapi dalam waktu singkat. Karena terkait dengan nyawa orang. Ya, Bu. Iya. Saya kalau tunda-tunda masalah ini, ada korban. Jadi saya harus langkah cepat. Langkah cepat walaupun mengorbankan waktu saya. Yang harus saya udah istirahat di rumah, saya harus meluangkan waktu dulu mengupas kasus ini sedetail mungkin supaya saya besok bisa melakukan tindakan seperti sidang yang saya datanya nggak akurat. Itu tantangan dari diri saya sendiri. Kalau tantangan keluar, kita berhadapan dengan orang banyak. Saat kejadian orang itu ngamuk-ngamuk, yang melihat saksinya banyak. Karena saat itu orang pulang sekolah jemput anak-anak. Iya, Saat benar, bapak benar. ibu ngadu, lihat orang bawa pisau, orang kan saksinya selapangan. Dilemanya di mana bagi saya?
Kalau saya nggak menyelesaikan masalah ini, mereka pasti ngomongin saya, Bu, ini ada kasus kayak gini kok didiemin aja. Kalau si A si B jadi korban gimana? Nah, itu kan tantangan yang harus saya selesaikan karena adanya di luar. Mereka dari luar juga ngamati saya sejauh mana di kepala sekolah nanganin masalah ini. Kayak kasus anak jatuh. Kemarin juga belum lama juga anak latihan karate patah. Tantangan yang harus saya hadapi, saya sebagai orang tua yang ada di sini, berarti kan kepala di sekolah dan guru. Segera ambil tindakan, bawa ke rumah sakit. Karena udah pindah posisi tulangnya, patah ini. Kita bukan bawa ke rumah sakit, kita bawa ke tempat ini dulu patah tulang. Kita bawa ke sana, bawa ke orang tuanya, Pak, ini ada di sini anaknya. Itu kan tantangan yang kita di luar banyak yang harus kita hadapi di kasus-kasus kayak gitu. Apalagi menetralkan informasi ke orang-orang lain. Kadang-kadang anak nggak ngerti bahasa yang dilaporkan ke orang tua. Kadang-kadang banyak lebihnya. Contoh tadi, Iya Bu, betul. dia dorong, bahasa dia banting. Nah, itu udah beda ya Bu. Udah beda, laporannya. dan sangat beda. Orang tua kasih mah contoh kita. Anak kita pulang nangis, ayo ya ibu aku dibanting. Pasti kita pikirannya anak kita brek dibully. Seperti yang viral di TikTok sekarang. Anak diangkat dibanting, anak diangkat dibanting. Itu kan ngeri ya. Jadi saya agak bener juga. Saya juga banyak kasus ABK di sini, belum lama juga ada Mbak. Kasus yang jadi ceritanya anak ini anak ABK, sekarang udah masih 6. Dia itu kalau pulang sekolah dia bantu bapaknya kerjanya keras, ngangkat-ngangkat galon, ngangkat apa, lalu dia bekerja dengan ketak-ketok lah. Jadi alat yang dia pakai kampak. Perempuan atau laki Bu? Laki-laki. Oh laki-laki. Mau tau apa yang terjadi besok? Dia bawa tas, kita curiga nih di depan. Oh kayaknya tasnya berat banget ya. Kita amati aja sampai di atas diperiksa sama gurunya ke dalamnya kampak. Kamu ngapain ke sekolah bawa kampak? Oh ya Allah. Aduh Pak, maaf Pak. Kemarin saya habis bantuin Bapak kerja apa gitu loh. Kita nggak percaya. Gurunya ngebel orang tuanya, ibunya. Mah, ini si Acep bawa kampak. Buat apa ya Mak? Oh malam itu habis bantuin bapaknya. Dia lupa tuh soalnya kalau kemana-mana pakai tas sekolah. Kampaknya belum ditaruh. Ya Allah. Lemes di sini saya. Iya benar. Berarti kalau kita lagi jagain tuh memperhatikannya benar-benar gak boleh ini ya Bu. Di situ Disitulah yang kita harus teliti. Kadang-kadang Bu kira-kira anak saya boleh ini ngeliatin orang sampai detail gitu ya. Karena memang saya ngamati di depan ya tujuannya gitu, ngamati murid-murid yang spesial bagi saya. Spesial dalam arti anak ABK ini kan punya kecenderungan sikap yang berbeda-beda. Dan dia selalu mencari saya berpikir keras untuk dilema etika yang muncul selalu ada. Satu sisi kita mau nolong dia, satu sisi kita membenarkan apa yang dia lakukan. Kadang-kadang dia berbuat, iya. Kita kadang-kadang membenarkan pertahanan diri dia. Bagaimanapun dia manusia sempurna loh Mbak. Walaupun ini yang nggak sempurna. Dia ini mempertahankan dirinya, saat didorong orang ya dia harus dorong lagi. Itu yang di otak dia. Anak ABK itu kan kemampuannya 60 ke bawah, 70 ke bawah boleh dikatakan juga udah masuk ABK. Ya kan, idiot, imbecile, debil. 3 itu kan terikat banget, anak-anak makin kurang yang paling parah yang idiot itu. Iya. Jadi dia selalu merasa benar aja ya Selalu Bu ya. benar, dia nggak mikir nanti kalau saya begini akibatnya enggak. Enggak akan Itu tantangan yang banyak yang saya hadapi di luar. Jadi sebagai kepala sekolah ya harus lebih bijak dikuadratin lagi. Nah, ini menarik juga nih kan, berarti berkaitan juga nih Bu sama pertanyaan saya. Ini kan di sini apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau memang ada kasus-kasus tertentu yang harus saat itu juga? Tadi kan sudah terjawab ya Bu, berarti memang didasarkan dari identifikasi kasus, kalau memang yang harus selesai saat itu juga. Lalu stadium berarti, mana? Nah, stadium mana ya Bu? Kalau udah yang berat harus Iya. saat itu selesai. Kalau masih di level 1 masih bisa ditantarin. Serahkan guru kelas maksud saya. Tapi Iya. udah level 2 masih di 50-50. Kalau udah masuk stadium 3, 4, 5 segera saya lakukan. Iya. Yang penting guru terbuka sama saya. Kadang-kadang guru itu merasa jangan sampai justru kepala sekolah tahu, nggak boleh padahal. Justru masalah apapun yang terjadi di sini saya harus tahu. Supaya suatu saat orang tua datang ke sini ke saya, kok saya bengong-bengong kayak baru dengar. Nah kan yang malu saya. Kok guru nggak terbuka sama saya? Maksud saya makanya minta dari guru sini untuk open ke saya dalam segala hal. Gitu, saya akan berusaha kalau emang untuk privacy ya berusaha untuk privacy semua. Tapi kalau memang contoh yang privacy misalnya kasus kaitannya sama sikap atau dulu masalah di rumah kebawa ke sekolah gitu. Kalau itu pengertian aja. Iya. Akhirnya saya tanya ada apa gitu. Kalau ada seberapa yang terbuka mungkin saya bisa memberikan saran. Karena ternyata yang ada di sini anak saya
seusia bapak nih. Iya benar ya Bu ya. Jadi kalau melihat jadwal saya tidak ada jadwal yang pas, karena saya lihat dari saat itu ada kejadian, saat itu saya harus selesaikan dan sesegera mungkin. Iya. Nah, terkait sama penyelesaian kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi, kira-kira faktor-faktor apa sih yang selama ini itu mempermudah Ibu, kemudian membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, dan juga siapa saja sih biasanya yang terlibat untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus Iya. tersebut? Saya orang pertama yang the best bagi saya itu suami saya. Jadi setiap ada masalah, saya langsung curhat ke dia. Kalau kejadiannya pagi nggak mungkin dong saya nunggu sore cerita. Saya langsung WA, langsung telepon. Ayo Ibu ada masalah gini, apa yang harus Ibu lakukan? Supaya saya tidak salah langkah. Gitu. Itu suami saya. Peran besar dia di kerja saya. Jadi ide-ide dia itu bagi saya brilian. Jadi semua saya bisa begini dari dia. Masalah-masalah tadi itu ide-idenya Ayah. Jadi saat ada masalah tadi saya pulang dulu ya, besok aja. Di jalan tuh bawa motor gini, Ibu harus selesaikan sekarang. Ibu harus lapor ke orang sekarang. Gak boleh tunda besok. Kalau besok ada kejadian gimana? Ibu disalahkan. Putar balik ya, putar balik ke tukang, udah mau deket rumah. Iya, Jadi benar. memang benar-benar orang pertama yang ada di benak saya, yang ada di otak saya suami saya. Nah yang kedua teman saya, yaitu siapa? Wakil saya. Saya punya wakil dua. Jadi saya panggil wakil saya, bagaimana mereka harus tahu masalah yang terjadi di sekolah. Kita minta sama-sama, lalu panggil tidak hanya wakil, tapi orang yang saya tuakan di sini. Saya juga minta pendapatnya. Iya. Nah, yang utama ya guru kelasnya. Apalagi kalau kasusnya di kelas Iya, itu ya Bu ya. kebetulan kalau masalah kemarin guru kelasnya lagi sakit, yang kemarin meninggal. Oh iya, Iya, jadi Bu almarhumah ya iya Bu. Bu Ika. Bu Ika. Dia itu lagi sakit, kemudian masih di sekolah, dia masalah kayak gini, kemudian pada saat dia masih masuk, saya panggil, Bu Ika nggak usah bingung, saya udah selesaikan. Jadi nggak usah mikirin, bahkan justru Bu Ika udah fokus dengan penyakitnya, nggak apa-apa, masalah apa sih yang urusan saya. Bu Ika urusi dulu sakitnya, diobati sampai sehat, baru ngajar lagi. Sampai aduh makasih banyak Bu, makasih banyak Bu. Gitu. Sampai silakan pengobatan aja, pokoknya sampai sehat, nggak apa-apa, tanggung jawab saya. Dan saya selalu laporan ke satwa. Sebenarnya itu dilema juga ya Bu. Iya. Di satu sisi ada aturan absen, Nah. di satu sisi beliau sedang itu sakit. kan termasuk dilema etika Dilema juga etika ya. juga, betul. Satu sisi saya kasih sama dia butuh uang untuk berobat. Memang Iya. BPJS, tapi kan dalam dirinya nggak pakai BPJS. Iya, betul. Bensin, makan, dari BPJS enggak. Saya cuma bisa membantu segini usaha saya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan jadi amal saya nanti dari akhir. Amin. Kebetulan kan dia guru gizi. Mungkin Bu ya suka teriak-teriak di sekolah ya terkait dengan berita mungkin. Saya lewat jembatan Bulia. Bulia, tolong ini guru gizi saya sakitnya cancer. Saya ceritakan sejarah dia sakit, pernah dioperasi, muncul lagi, operasi lagi, muncul lagi. Sekarang udah nggak bisa minum sama sekali. Air tetes aja udah nggak bisa masuk. Karena tidak hanya cancer yang membahayakan dia, tapi juga tiroidnya. Jadi bengkak dua. Saya mohon partisipasinya guru-guru GB untuk menggalang dana buat dia. Menggalang dana kurang lebih berapa hari? Ada 10 hari yang nggak salah kemarin. Terkumpul 20 jutaan lumayan, alhamdulillah udah disetorkan saat dia masih hidup. Gitu. Ya akhirnya Allah memberi kasihan, Allah memanggilnya. Kemudian saya di sini sudah plong, lega karena selaku kepala sekolah saya udah memberikan kebijakan ke dia untuk fokus ke pengobatan. Iya. Di satu sisi saya udah berusaha walaupun tidak dari kantong saya untuk bantu dia, tapi paling nggak ada ide saya untuk membantu guru-guru GB sedikit ini menolong dia ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Ibu yang terakhir dari semua hal yang sudah Ibu ceritakan, yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sih Bu pembelajaran yang mungkin bisa Ibu petik dari pengalaman menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, pembelajaran sangat berharga bagi saya. Apa? Mengerem kesabaran saya. Iya, latihan sabar ya Bu. Latihan sabar. Jadi saya merasa saya waktu saya masih usia Mbak Fani ya, emosional saya meletup. Saya orangnya sensi banget, nggak boleh kesini dikit marah. Tapi sejak saya jadi guru, murid saya udah jutaan ya udah lama ya. Iya. Kemudian
saya jadi kepala sekolah, saya harus mulai menekan emosional saya dan meningkatkan kesabaran saya. Jadi saya mengurangi ke emosional, saya meningkatkan kesabaran. Ini hikmah terbesar yang saya bisa petik dari pengalaman-pengalaman saya menangani beberapa kasus. Ini pasti kan kasus ya. Iya, Bu. Dilema etika kan pasti kasus. Iya, dan di situ harus butuh kebijakan kita sebagai pimpinan bagaimana tidak ada berat sebelah. Setiap masalah yang saya putuskan tidak ada berat sebelah. Tapi pasti namanya keputusan ada orang yang kecewa, ada orang yang tidak kecewa. Saya hanya berusaha untuk meminimalisir yang kecewa dan memaksimalkan yang bahagia. Iya. Nah, itu pembelajarannya ke diri saya. Iya, Terus yang kedua, kepada diri. pembelajaran kalau ke guru-guru saya gimana supaya guru-guru lebih terbuka ke saya. Dan tidak ada omongan di belakang. Saya paling nggak senang ada grup ini, paling nggak suka. Jadi saya berusaha membaurkan yang senior dengan yang junior. Yang senior juga bisa menghormati yang junior, jadi saling menghormati. Jangan sampai yang senior sibuk mengkritik yang junior marah kalau dikritik yang senior. Saya menanamkan ke yang junior, kalau orang mengkritik itu untuk membangun, Iya. kita kritisi kritikan dia tuh dengan langkah baik. Oh, yang dia kritik benar. Contoh, mungkin terjadi di kampus saya junior. Berarti kita juga yang junior harus Nah, memfiltrasi ya, Bu. jadi setiap Kritiknya tuh seperti apa? betul, tidak akan ada asap tanpa ada api. Iya. Dia bisa komen kadang mereka nggak. Iya. Bukan karena faktor sirik atau apa, bukan. Karena dia merasa, oh ya saya, kalau dia begini, saya wajib mengingatkan. Hanya caranya yang salah. Kadang-kadang yang langsung dus gitu. Ada orang gini, contoh saya berhadapan dengan 47 orang. Di sini ada guru, ada catatan, ada orang. 47 kepala tuh ya, Bu. Nah, karakternya yang pasti karakternya beda-beda. berbeda-beda. Saya berbicara dengan A tidak sama dengan saya berbicara ke B, Iya. dan tidak sama dengan ke C. Pasti beda. Saya punya metode sendiri untuk mengakrabkan. Untuk yang muda-muda, seusia Mbak Fani, saya panggil ya Mbak. Tapi untuk yang laki-laki Mas, untuk yang ibu ya ibu, karena saya hormati dia. Iya. Untuk yang sejedar saya, apalagi sekarang saya pakai bahasa bestie, my bestie gitu. Kadang-kadang perlu loh, Bu. Kita juga perlu seperti itu. Senang ya, loh Bu. dibilang bestie. Seneng banget, Iya. apalagi ikut TikTokan bareng ya, Bu. Nah, jadi saya Iya, berusaha benar, Bu. berusaha jadi kepala sekolah yang gaul. Iya. Saat anak saya dulu punya FB, saya masukin di FB. Supaya saya tahu yang diobrolin anak saya apa sih. Saya harus follow dia. Pinter bagi anak saya. Iya. Sampai follow juga anak-anak murid di sekolah pakai jilbab, ternyata di FB dia buka jilbab. Foto-foto baju bikini. Tegur langsung sama saya. Oh, ibu bisa tahu kan, dia nggak tahu saya follow dia. Kadang-kadang kan dia langsung terima tanpa tahu tuh siapa. Iya, Gitu. iya, Bu. Ya kan? Yang penting temannya banyak ya, Yang Bu. penting temannya banyak. Kan dia cuma gini, follower saya berapa nih gitu. Iya. Terus dia punya IG, saya juga punya IG. Supaya saya tahu yang dia pajang di IG dia siapa, yang dia tampilin di IG dia siapa. Itu maksud saya polisinya mereka, baik anak saya maupun murid dari dulu seperti itu. Dan satu lagi nih Mbak Fani, untuk pembelajaran dari saya, sebelum saya memberi ilmu ke orang-orang atau kritikan atau apapun itu harus dimulai dari saya dulu. Contoh, Bapak Ibu kalau ngajar jangan pakai celana panjang ya, kesana kok nggak sopan. Saya juga harus pakai rok. Iya. Gitu. Iya, Bu. Bapak Ibu kalau ke sekolah ngajar jangan pakai sandal jepit ya. Saya juga pakainya sepatu, jangan sandal jepit. Jadi saya mulai dari saya. Pembelajaran untuk orang lain, saya mulai dari saya teladannya supaya orang bisa lihat. Karena kepala sekolah itu kan untuk ditiru. Apa saja, apanya, segala hal. Dan kepala sekolah kita menyadari sebagai kepala sekolah pasti dari subjek yang diomongin wajar. Karena yang ngelihat kita banyak, saya ngelihat dia mereka banyak, tapi mereka menilai saya sih juga banyak. Mudah-mudahan sih dari sekian banyak yang positifnya daripada yang negatifnya. Gitu Iya. kan. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.